Oke, balik lagi di channel Padu Warna. Oke, di video kali ini Yudis akan bahas mengenai gimana sih caranya terkenal di TikTok walaupun wajah kita nggak ganteng atau cantik. Nah, mengapa sih Yudis bahas seperti ini? Karena banyak sekali yang bilang bahwa di TikTok itu harus orang yang benar-benar ganteng atau yang benar-benar cantik. Karena tiap kita buka TikTok, isinya kebanyakan ya orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik, senyum, terus bikin slow motion. Padahal dari begitu doang, mereka bisa terkenal dengan like yang banyak, followernya yang melimpah, komentar-komentarnya pun penuh dengan pujian semua. Terus Yudis juga sering lihat di video-video di TikTok, banyak yang mereka curhat. Orang cantik, orang ganteng, dia bikin video cuma tinggal senyum aja, cuma gini doang, mereka bisa terkenal. Sedangkan kita harus belajar dance dulu, bagaimana kita dandan, bagaimana kita make upan, apa kita udah ganteng ya? Latihan dance sampai berkali-kali, sampai jungkir balik, diulang-ulang. Tapi tetap aja yang nonton cuma dikit, apalagi like-nya, apalagi komentarnya. Sekalipun ada mungkin cuma hujatan dari netizen, alay lu pakai bikin TikTok segala, udah gak ganteng, gak cantik, buat apa sih? Nah, disitu ngenes banget kan orang-orang yang memang gak merasa ganteng, gak merasa cantik, tapi susah banget sih bikin terkenal di TikTok. Bahkan bikin kita ngeluh, kenapa aku juga nggak dapet anugerah kegantengan, kecantikan seperti mereka. Nah, yang sabar ya, karena mungkin anugerahmu bukan di situ. Anugerahmu berada di kemampuanmu yang lainnya. Mungkin kamu nggak ganteng, mungkin kamu nggak cantik, tapi kamu bisa punya kemampuan lainnya. Mungkin kamu jago dance, kamu bisa dance di TikTok sesuaikan dengan lagunya yang menarik. Atau mungkin kamu jago editing video. Nah, di situ kamu bisa tampilkan hasil-hasil desainmu yang keren banget. Mungkin ngalahin film-film di Hollywood kali. Karena nyatanya di TikTok sekarang meskipun orang yang gak ganteng itu pun bisa terkenal. Gak harus mereka ganteng atau cantik. Bahkan sekarang orang yang jelek, maaf ya, bukan bermaksud ngomongin jelek, tapi di sini mungkin orang yang gak ganteng atau gak cantik, tapi mereka tetap bisa terkenal. Dengan apa? Yaitu dengan kemampuan mereka sendiri, kemampuan mereka yang dia miliki, anugerah yang dia miliki. Dia tampilkan apa yang dia bisa. Sekedar kita menghibur orang aja, orang udah seneng buat nonton. Nah, di video ini saya akan bahas gimana sih cara terkenal di TikTok walaupun nggak ganteng ataupun nggak cantik. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana sih caranya, daripada nanti kepanjangan jelasin, kalian malah makin baper karena nggak bisa terkenal. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian yang pasti harus buat akun TikTok. Ya jelas lah, masa nggak punya akun TikTok mau terkenal di TikTok. Nah, setelah akun TikTokmu terbuat, yang pertama kamu harus lakukan adalah setting profilmu agar menarik minat para penonton. Bagaimana caranya? Yang pertama, setting username dan nama profil kamu. Buat nama yang mudah dicari dalam kolom pencarian. Buat kata yang simple, buat kata yang mudah diingat oleh orang lain sehingga namamu mudah dikenal. Kemudian buatlah username yang sama, buatlah username yang simple juga dan mudah dicari di kolom pencarian. Mungkin kalau username ini kan jika sudah ada yang memakai nama username itu, maka kita tidak bisa buat untuk yang kedua kalinya. Maka di sini kamu bisa samakan dengan nama profil kamu, dan jika sudah tidak tersedia, maka kamu bisa tambahkan nomor atau angka atau mungkin tanda lainnya, misal underscore dan sebagainya. Selain nama dan username, kamu juga bisa atur foto profil kamu sekeren mungkin. Gunakan foto profil terbaik kamu yang memperlihatkan kamu seorang yang profesional dan terlihat keren, terkenal, walaupun kamu masih belum terkenal. Nah, setelah profil kamu sudah tersetting dengan baik, yang kedua yang harus kamu lakukan adalah tentukan konten-kontenmu ini nanti akan berisi tentang apa saja. Maksud saya di sini adalah apa yang kamu ekspresikan nantinya di dalam konten-kontenmu. Apa saja video-video yang akan kamu buat. Tentukan satu topik yang akan membuat orang-orang tertarik. Tapi tentunya harus sesuai dengan bakat yang kamu miliki ya. Karena kalau misal kamu saja masih belum memahami secara benar konten apa yang kamu buat, maka hal ini akan sulit kamu lakukan. Kamu harus belajar terlebih dahulu, belum lagi jika ada kesalahan, materi yang tidak sesuai. Justru ini akan membuat
buat penonton-penonton kita yang merasa kita masih belum profesional. Nah, paham nggak apa yang dimaksud di sini? Mungkin kalau teman-teman masih belum paham nih, masih bingung, maksudnya gimana sih, konten-konten yang apa sih? Nah, langsung saya buatkan contoh aja ya, agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, misalkan aku ini orangnya ganteng, misal aja ya, dianggap ganteng beneran juga nggak apa-apa. Jadi misal aku orang ganteng, aku bikin konten-konten yang menunjukkan kegantenganku. Mungkin aku lagi senyum, mungkin aku bikin gombalan-gombalan yang bikin orang baper. Pokoknya membuat konten-konten yang membuat pesona diri ini lebih menarik, sehingga orang tertarik pada kita untuk menonton video-video kita, kayak gitu. Tapi di video ini kita tidak bahas terkenal karena kita ganteng atau cantik ya. Jadi kita bisa buat contoh-contoh lainnya. Misalnya, kamu adalah orang yang humoris. Nah, dengan cara-caramu humoris, bagaimana kamu membuat candaan, bagaimana kamu bercanda dengan orang lain, bagaimana kamu membuat suatu humor yang lucu, bagaimana kamu membuat suatu lelucon yang membuat orang lain tertawa, tersenyum, bahagia. Kamu bisa buat dalam beberapa konten sehingga orang akan tertarik. Ketika melihat konten-kontenmu, ketika melihat video-videomu, orang lain akan tertawa, terbahak-bahak, merasa bahagia karena melihat konten-kontenmu. Nah, ini adalah salah satu caranya. Atau cara lain mungkin jika kamu punya pasangan, punya pacar, punya istri atau suami. Nah, di sini kamu juga bisa share ke dalam konten-kontenmu bagaimana kebahagiaanmu ketika mempunyai seorang pasangan. Mungkin kamu lagi mungkin video callan bareng, menunjukin kemesraan kamu makan bareng, menunjukin perasaan-perasaan ketika kamu kangen. Jadi orang nonton itu merasa baper, kayak merasakan apa yang kita rasain. Dan orang-orang yang memiliki kesamaan, mungkin yang punya pasangan juga, dia akan juga merasakan hal yang sama, sehingga dia merasa tersentuh hatinya, sehingga dia suka dengan konten-konten kamu. Nah, untuk yang jomblo, jangan berkecil hati. Kamu juga bisa terkenal kok walaupun kamu nggak punya pasangan. Caranya gimana sih? Kamu juga bisa share ke dalam konten-konten kamu betapa bahagianya, betapa senangnya walaupun kamu jomblo, walaupun kamu nggak punya pasangan pun kamu juga bisa happy. Sekalipun kamu nggak bisa happy, mungkin kamu galau mulu karena nggak punya pasangan, lihat orang lain punya pasangan sedangkan kamu sendirian, nggak apa-apa kok kamu tunjukin gimana rasanya kamu galau. Mungkin kamu galau jalan-jalan kemana-mana liatin orang punya pasangan, kamu tunjukin di konten kamu, di video kamu gimana perasaan kamu ketika galau, gimana perasaan kamu ketika pengen curhat tapi nggak ada tempat curhat. Orang lain juga banyak kok yang jomblo dan mereka akan merasakan hal yang sama ketika mereka jomblo dan nggak punya pasangan. Dengan kesamaan ini, mereka akan juga tertarik dengan konten-kontenmu karena dia memiliki perasaan yang sama, sehingga ikatan akan terjalin di sini. Ya, mungkin jangan terlalu banyak bahas jomblo ya, nanti mungkin semakin baper dan bahaya, nanti malah bikin nangis. Cara lainnya, kalau mungkin kamu jago editing video, wah ini cocok banget karena di TikTok ini isinya video semua. Kamu bisa tampilkan di konten-konten kamu hasil-hasil editing kamu yang keren-keren. Nah, orang yang nonton video kamu pasti akan tertarik. Wah, keren banget nih. Kamu bisa tunjukkan bagaimana kamu bisa kreatif di hasil editing semua video kamu. Kamu buat video sekreatif mungkin. Mungkin cara lainnya, jika kamu seorang dancer atau kamu jago buat joget dance atau mungkin nyanyi juga bisa. Kamu bisa tunjukkan di sini kamu bisa dance dengan sesuaikan dengan lagu-lagu yang populer. Nah, kalau yang jago dance ini enak banget ya, karena memang benar-benar fun. Joget aja bisa terkenal dan udah gitu kita seneng banget. Kita dance aja udah seneng banget, apalagi bisa terkenal. Kamu tunjukin dance atau tarian kamu yang terbaik dari video-videomu ini, penonton akan merasa tertarik. Wah, keren nih dance-nya, wah keren nih tariannya. Apalagi di TikTok bisa diduetin, jadi kamu bisa bikin dance yang nantinya bisa diduet dengan para penonton-penontonmu. Atau mungkin kamu suka traveling atau suka makan, suka kuliner, suka jalan-jalan, kamu juga bisa bikin konten-konten mungkin review tentang tempat makan yang enak, atau mungkin tempat nongkrong yang asik, atau mungkin kamu tempat wisata yang menarik, yang keren, yang indah. Apalagi kamu bisa review tentang hotel-hotel yang menarik atau tempat penginapan yang murah tapi bagus. Karena di sini banyak juga orang-orang yang suka traveling atau suka kuliner dan mereka pasti membutuhkan referensi yang low budget tapi terlihat keren.
Ya, masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa membuat kamu bisa terkenal walaupun kamu nggak ganteng ataupun cantik. Jangan pernah mengeluh, temukan jati dirimu, temukan passionmu apa, kamu bisa kembangkan apa passionmu itu, buat sekreatif mungkin konten-kontenmu agar ditonton oleh pemirsa, ditonton oleh followermu, mereka akan tertarik. Terus konsisten buat konten-konten ini, dan yang pasti jangan menyerah. Lalu yang ketiga, yang harus kamu lakukan adalah gunakan lagu-lagu yang sedang populer ataupun hashtag-hashtag yang banyak digunakan pada waktu kamu membuat video. Ketika pengguna TikTok membuka berandanya, usahakan video-videomu itu bisa tampil di beranda para pengguna TikTok, atau biasanya kalau di TikTok banyak disebut sebagai FYP atau kepanjangannya adalah For You page. Dengan video-videomu itu bisa tampil di beranda pada para pengguna TikTok, maka video-videomu akan banyak ditonton oleh pengguna TikTok, sehingga videomu akan lebih cepat terkenal. Mengapa? Karena videomu akan banyak penonton, dan jika penontonmu ini tertarik dengan video-videomu, mereka akan memberikan like yang banyak kepada kamu. Dan jika videomu ini sangat menarik dan membuat orang-orang menunggu video-video kelanjutannya, maka videomu ini dapat diberi komentar oleh para pengguna TikTok dan mendapatkan respon-respon yang positif. Nah, lalu bagaimana cara melihat lagu-lagu yang sedang populer atau hashtag-hashtag yang sedang populer? Caranya sangat mudah sekali. Kamu bisa buka TikTok, nah kamu klik di bagian temukan di bagian bawah. Nah, kamu lihat di bagian bawah itu ada kotak temukan dengan logo kaca pembesar. Nah, di situ kamu bisa klik. Nah, akan muncul tampilan beberapa video. Nah, ini adalah video-video yang sedang populer. Nah, di sini ada judul-judul hashtagnya, ada judul-judul lagu. Nah, ini adalah yang sedang populer. Nah, di hashtag ini kebanyakan adalah sebuah challenge, dimana challenge ini adalah kamu bisa buat video-video yang sedang populer pada saat itu. Terus update di sini karena kamu harus tentukan mana lagu yang sedang populer dan mana hashtag yang sedang populer. Nah, kalau kamu sebagai pengguna awal di TikTok dan ingin terkenal, lakukan 3 cara ini dulu deh. Nah, mungkin nanti 3 hal ini sudah kamu lakukan, kamu baru bisa kembangkan apa yang menjadi passion kamu. Nah, kalau kamu sudah lakukan 3 hal ini dan sudah kamu lakukan semua, kamu bisa kembangkan sendiri apa yang akan menjadi minat dari follower-follower kamu. Nah, dari sini kamu bisa mulai merambah ke yang lainnya, sehingga video-videomu, konten-kontenmu akan lebih dikenal lagi dan lebih meluas, sehingga kamu bisa lebih cepat terkenal. Memang proses di awal ini benar-benar sangat sulit sekali, terutama jika kita membuat video. Padahal kita sudah susah sekali, susah payah membuat video yang menarik. Tapi nyatanya yang nonton cuma 5, apalagi yang like gak ada, yang komen gak ada, yang share pun juga gak ada. Mungkin di sini kita merasa percuma kita melakukan hal ini. Kita juga mungkin merasa mungkin ini waktunya menyerah, mungkin jalanku nggak di sini, atau berbagai macam negatif yang kita pikirkan. Kamu jangan sampai berpikiran untuk menyerah jika memang tujuanmu ingin terkenal di TikTok. Tapi kalau memang kamu nggak ingin bertujuan untuk terkenal di TikTok, yang penting nggak usah dilakukan. Di sini kamu hanya perlu untuk konsisten. Kamu harus konsisten upload video-video terupdate. Kamu harus yakin pada dirimu sendiri, kamu akan terkenal melalui TikTok ini. Jangan sampai berhenti atau menyerah. Kamu harus tetap konsisten upload videomu. Karena banyak sekali orang-orang yang pengen terkenal di TikTok, tapi ketika merasa like-nya dikit atau orang nggak kenal kita bikin video tapi yang nonton dikit, akhirnya kita menyerah, down, dan kita berhenti. Itu sudah banyak sekali korbannya. Maka kamu jangan jadi korban selanjutnya. Kamu harus yakin, tetap konsisten. Anak-anak TikTok yang udah terkenal, yang udah jadi selebgram sekarang, dulunya pun juga merasakan hal yang sama. Mereka juga susah payah bangun akun TikToknya sehingga bisa terkenal sampai sekarang. Mungkin kamu lihat mereka sekarang terkenal, memiliki banyak follower, like-nya banyak, dipuji banyak orang, tapi kamu nggak pernah lihat betapa susahnya mereka dulu membangun brandingnya dia, personal brandingnya dia. Bahkan mereka pun juga diejek teman-temannya, dikira alay, kamu anak TikTok kayak nggak ada kerjaan aja. Padahal sekarang banyak viral-viral yang muncul dari TikTok. Oleh karena itu, mungkin ini jalanmu untuk terkenal di TikTok. Maka jangan sampai patah semangat, terus yakin pada dirimu sendiri, terus berusaha, dan tetap konsisten untuk upload video-video terbaru. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu agar mendapat manfaat juga. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah!